Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada minggu ini, kami mengucapkan bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Walaupun kerinduan kita untuk beribadah bersama-sama sepanjang PKP ini tidak dapat dilakukan, tapi kami saling mendoakan antara kita. Semoga kita terus kuat dan ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita, ada sedikit pengumuman daripada pihak gereja, yaitu tentang segala persembahan dan juga persepuluhan yang disampaikan kepada gereja boleh melalui cek atas nama Baptist Church ataupun transfer online. Dan begitu juga kalau yang mungkin keluar bandar boleh memasukkan melalui ATM machine, maksud saya CDM machine, dan receipt atau transaksinya itu boleh ke WhatsApp ke Bendahari Gereja ya. WhatsApp number itu ada tertera dan juga account number gereja di public bank ada tertera di screen masing-masing. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Engkau pimpin melalui lewat puji-pujian, melalui lewat firman Tuhan, dan sepanjang ibadah ini Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati semua jemaat Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, dimanapun anak-anak Tuhan, Engkau sentiasa melihat akan keperluan dan menjaga apapun kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, biar ibadah kami pada pagi hari ini sangat-sangat diberkati, dan Tuhan terus dimuliakan dan ditinggikan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami ini lewat daripada pimpinan Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan dan kami menyerahkan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, kita bersua kembali di dalam ibadah online pada hari Minggu ini, dan kami pasti dan yakin bahwa saat ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh semua kita yang mau menikmati akan hadirat Tuhan lewat ibadah. Saya percaya dan yakin bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Kalau biasanya kita cuma bertemu di gereja dan beribadah di sana, tapi pada pagi hari ini dan beberapa minggu yang lepas kita telah beribadah lewat online, dan saya pasti bahwa semua itu adalah karena rahmat dan anugerah Tuhan buat kita semua. Dan saya berpikir bahwa alangkah indahnya kalau kita boleh beribadah. Kalau dulu susah, mungkin anak mau ke sana, ibunya ke gereja, bapaknya tinggal di rumah dan sebagainya, tetapi waktu ini kita boleh beribadah, duduk di rumah bersama-sama seisi keluarga untuk memuji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin bacakan sedikit petikan firman Tuhan yang dikutip daripada Yosua pasal 24 ayat 15. Kalau saudara yang di rumah atau dimanapun saudara berada, yang punya Alkitab atau di handphone dan sebagainya, saudara boleh buka dan kita boleh bacakan bersama-sama. Kita satukan pembacaan ini. Oke, dan saya akan membacakan saudara dari sini dan kita sama-sama menikmatinya. Sekali lagi, Yosua pasal 24 ayat 15. Oke, kita mulakan bersama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir mengatakan sekali lagi, dia berkata bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Amin. Biar ini yang menjadi doa kita pada pagi hari ini. Kita semua yang berada di rumah masing-masing boleh berkata, seperti Yosua ini berkata bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Nah, selamat beribadah sekali lagi. Kiranya rahmat Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai dalam ibadah kita. Dan saya dipahamkan bahwa ada beberapa keluarga yang ketika menonton online ini sepertinya ke gereja pakai baju yang cantik, sudah mandi, sisir rambut yang baik dan sebagainya dengan baju yang cantik, duduk di depan TV hanya untuk beribadah. Saya sangat bersyukur kalau itu ditempatkan di hati-hati kita yang mendengar dan menikmati ibadah online ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat beribadah, selamat berhari Minggu, dan selamat menikmati akan hadirat Tuhan di rumah Anda. Kita sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Pada pagi hari ini mari kita mengangkat hati kita, jiwa kita, roh kita untuk menyembah Yesus, yaitu Tuhan dan segala Tuhan dan Raja dan segala Raja. Biar apa yang kita naikkan pada pagi hari ini akan membawa bau yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan semua katakan, hey! Tepuk tangan semua, come on. Mari kita semua berdiri, come on, jemaat. Here we go. Angkatlah suaramu, go. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, come on, come on, go. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita, tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Here we go. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekali lagi, teman. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya semua. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya semua. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sukacita jemaat, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Hey, come on, semua tepuk tangan di atas, yuk. Here we go. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku semua, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri
berkata Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kami tinggikan hanya nama Yesus. Apapun yang menghadang, walau bagaimana gelombang yang datang menghadang kita, biar hanya Yesus yang kita andalkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua katakan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Come on, cuma secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Semua. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Come on. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang. Hey. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Semua jemaat nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Hey, mari kita naikkan pujian sekali lagi. Walau badai, semua come on. Walau badai menghadang, go. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjaga kami, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk menyerahkan kehidupan kita, permasalahan kita, masa depan kita, dan apapun yang kita rancangkan. Mungkin waktu ini kita melihat segalanya kosong, segalanya suram, tapi percayalah, apabila kita meletakkan hidup kita ke dalam tangan Dia, sampai akhir hidup kita, kita akan menikmati akan berkat. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
dasarku berharap. Mari saudara, kita naikkan doa ini bersama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar ini menjadi doa kita pada pagi hari ini. Tuhan ingin melihat hati-hati yang setia, pribadi-pribadi yang tetap berpegang, menyandarkan pengharapan kehidupan hanya kepada Dia saja. Percayalah saudara, apabila saya dan saudara meletakkan dasar iman kita, pengharapan kita, segala masa depan kita hanya pada Dia, saya percaya dan saya pastikan bahwa apapun yang saudara hadapi saat ini, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang Dia dipertanggungjawabkan untuk menyempurnakan kehidupan saya dan kehidupan saudara. Mari saudara, mari kita letakkan kehidupan kita, iman kita, pengharapan kita hanya kepada Dia dan Dia saja. Oh haleluya. Ku kan setia. Kini aku percaya tiada yang
Puji Tuhan, di minggu pertama bulan Mei kita boleh bertemu dan beribadah bersama pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali datang dari rumah masing-masing, bersatu ke hadirat-Mu di dalam roh, di dalam ibadah minggu pagi ini. Roh Kudus, berhembuslah di telinga dan di hati kami, agar kami dapat menerap, mengerti, lalu mengaplikasikan firman kehidupan ini di dalam hidup kami. Di tengah-tengah kami menghadapi COVID-19, masa depan yang tidak menentu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, minggu lalu saya stop firman Tuhan. Waktu kedua, murid Yesus yaitu Kleopas dan temannya bergegas dari rumah mereka di Emmaus ke Yerusalem. Dan di sana mereka langsung naik ke ruang atas, bertemu dengan murid-murid Yesus, lalu menceritakan pengalaman mereka yang luar biasa itu. Dan di tengah waktu mereka masih kelam kabut dengan kegirangan serta kepenatan, tiba-tiba dengan pintu yang terkunci, seorang muncul di tengah-tengah mereka. Tetapi kali ini dia tidak menampakkan dirinya, identitinya. Waktu mereka melihat, hei, apakah ini hantu Yesus yang masuk? Karena semua tempat terkunci. Dan Yesus masuk berada di tengah-tengah mereka. Judul khotbah saya pada pagi ini yaitu Yesus menunjukkan dirinya. Nah, ini berbeda dengan menampakkan dirinya. Menampakkan itu datang dan pergi. Tetapi menunjukkan karena dia bakal menunjukkan siapa dia, luar dan dalam, kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, di sini kita lihat, saya mau beritahu nota pertama firman Tuhan pada pagi ini, yaitu jangan sama sekali heran kalau Yesus menunjukkan dirinya. Nah, jangan sama sekali heran. Para murid, mereka tidak punya waktu cukup untuk mengunyah apa yang mereka dengar daripada Kleopas dan temannya tentang Yesus yang bersama dengan mereka seharian. Belum mereka boleh mengunyahnya, Yesus sudah hadir di tengah-tengah mereka. Dan waktu dia hadir, mereka keheranan. Sebenarnya mereka tidak seharusnya heran. Saudara juga, apabila Yesus datang dan hadir dalam hidup saudara di waktu-waktu tertentu, jangan heran. Di Markus 8 ayat yang ke-31, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Tetapi setelah itu di hari yang ketiga, dia akan bangkit. Setelah dibunuh oleh para tua-tua gereja, pemimpin-pemimpin agama. Di dalam Markus 9 dan Markus 10, dia mengulang-ulang peringatan itu. Tetapi semua ini tidak termasuk, tidak diterima, tidak dimengerti oleh murid-murid Yesus. Tapi saya mau tahu, saya mau saudara dengar baik-baik. Di dalam Matius 27 ayat 63, Pilatus didatangi oleh para pemimpin-pemimpin agama. Tua-tua agama itu datang kepada dia dan berkata, hei, Tuhan, si penyesat waktu hidup pernah berkata, di hari ketiga dia akan bangkit. Sedang orang yang memusuhinya, orang yang membunuhnya, mereka tidak heran. Kenapa kamu dan saya boleh heran?
akan kebangkitan Kristus. Yesus tidak menipu sesiapa. Mereka berkata, si penyesat, si penipu. Tetapi Yesus tidak menipu sesiapa. Waktu dia bangkit di hari yang ketiga. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, doa saya tidak ada satu pun yang kamu dan saya di antara kita ini yang heran apabila Yesus muncul. Apabila Yesus datang di tengah-tengah di dalam kehidupan kita. Ingat, tiap kali kita kesuntukan, tiap kali kita kebingungan, tiap kali kita dalam kesusahan, tidak pernah terlintas kalau dia itu akan ada bersama dengan kita. Tetapi pada pagi ini biar saya ingatkan, dia menyertai, dia bersama-sama dengan saudara. Saudara pernah ingat waktu saudara dalam kesusahan, dan waktu saudara membuka jendela saudara, tiba-tiba satu kupu-kupu yang luar biasa indah warnanya terbang, mungkin menghinggapi bahu saudara, bunga di depan saudara, dan angin meniup. Seakan-akan Tuhan berbicara, seakan-akan Tuhan berkata, hei, pengharapan ada, hei, masa depanmu ada, aku ada bersama dengan engkau. Di waktu kamu kesunyian, di waktu kamu kesepian, ingat, dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dari itu jangan heran apabila dia menunjukkan dirinya. Yang kedua, biarkan Yesus masuk dan melihat, lalu menjawab segala prasangka, segala ketidakpastian, ketidakkeyakinan yang ada pada saudara. Nah, murid-murid ini, mereka sedang dalam kebingungan, sedang dalam ketakutan. Itulah semua pintu dan jendela terkunci. Tetapi dalam ayat 36, tiba-tiba Yesus menunjukkan dirinya di dalam ayat yang ke-36. Dan Yesus berkata begini, damai. Ini salam yang biasa, atau shalom yang kita biasa sampaikan kepada satu sama yang lain. Tetapi pada pagi itu, ini bukan salaman tradisi. Ini bukan salaman shalom, damai, selamat pagi dan sebagainya yang biasa-biasa. Tetapi ini dari Dia, Putra kedamaian yang Allah turunkan dari surga, yang telah kembali daripada kematian, menyampaikan salam damai ini. Ini bukan dari hantu. Tetapi reaksi pertama murid-murid itu yang Yesus boleh lihat, bahwa mereka masih lagi terpegun, masih lagi ketakutan, masih lagi takut kalau ini hantu ada di tengah-tengah mereka. Yesus membaca pikiran, Yesus tahu isi hati mereka. Tetapi Yesus karena belas kasihannya, dia tidak mau merendahkan diri mereka. Dia tidak mau mengecilkan hati mereka. Karena dia tahu hati mereka gusar, hati mereka susah. Dia memberi keyakinan kepada mereka dengan berkata, lihat tanganku yang berlobang paku, lihat kakiku, lihat lambungku. Tetapi waktu dia memberi bukti-bukti bahwa dia bukan hantu, mereka masih tidak boleh terima. Mereka masih tidak boleh menerima kalau dia ini hantu atau siapa. Saudara kekasih Tuhan, Yesus terus-menerus meyakinkan mereka dengan berkata, ayo, aku makan ikan rebus bersama dengan kamu. Hantu tidak boleh makan. Tetapi Yesus yang 100% manusia memberi keyakinan, memberi bukti bahwa dia bukan hantu. Nah, Yesus yang tadinya hidup melayani bersama dengan mereka,
tetapi tergantung tersalib di kayu salib, lalu mati dan dikubur. Yang sudah bangkit ini sama saja. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah berbeda. Contoh bukti, di dalam kebingungan dan Yesus ada, di tengah ribut, Yesus mengundang Petrus turun dari perahunya dan berjalan bersama dengan dia di atas air. Thomas yang tidak percayakan kebangkitan Yesus, dia berkata, aku hanya percaya kalau aku menaruh tanganku ke lambungnya. Nah, Tuhan yang sama akan meyakinkan, akan menunjukkan dirinya bila-bila waktu saja. Saudara mungkin berkata, dia tidak ada, tapi dia senantiasa ada. Dan doa saya pada hari ini, saudara bersama-sama dengan saya berkata, Tuhan, tolong ketidakkepercayaan aku ini, tolong ketidakkeyakinan aku ini, biar dia tolong. Dan yakinkan, kuatkan iman saudara, supaya saudara boleh hidup tetap kekal dan kuat di dalam iman kepada dia. Yang ketiga, kita belajar di dalam Yesus masuk di rumah itu. Bukan saja dia datang di situ dan memberi keyakinan, mengherankan mereka dengan kehadirannya, kemudian memberi keyakinan akan kebingungan mereka. Tetapi kali ini dia membuka minda mereka dengan firman Tuhan. Ingat, dengan dua orang di Emmaus, jalan Emmaus tadi, dia juga membongkar firman Tuhan. Nah, kali ini dia buat perkara yang sama, tetapi lebih mendalam karena dia pakai kelima buku pertama di dalam Alkitab, yaitu tulisan Nabi Musa, tulisan para nabi-nabi, juga kitab Zabur atau Mazmur. Nah, dia mengajar mereka. Saya mau beritahu kepada saudara pada hari ini, waktu saudara membuka Alkitab lalu membaca, saya tidak tahu saudara mengerti atau tidak apa yang saudara baca, tergerak atau tidak, dapat menerap atau tidak. Nah, ia berbeda apabila saudara membuka Alkitab, membaca, dan firman itu melompat dan berbicara kepada saudara. Dan saudara tidak tahan, sama seperti kedua murid dari Emmaus tadi. Tidak tahan dan mau cepat-cepat menyampaikannya kepada orang lain. Nah, pada pagi ini, Yesus berbuat perkara yang demikian di dalam hidup para murid yang ada di ruang atas. Dia menangkap mereka di dalam ruang yang terkunci itu, lalu memberi mereka firman, firman yang menggerak, firman yang merubah, firman yang meyakinkan, firman yang mendorong mereka, supaya mereka selama-lamanya berubah. Saya undang, saya ajak saudara pada pagi ini, guna cara lain membaca Alkitab saudara. Sebelum saudara membuka Alkitab saudara, membuka firman Tuhan, bagaimana kalau saudara berkata dan berdoa, Roh Kudus datang, tolong supaya aku mengerti sabdamu. Henrietta Mears, penulis buku Alkitab, dia memberi komentar kepada tiap buku dalam Alkitab. Dan Henrietta Mears berkata, kalau kita melihat dan meneliti sedalam mungkin, kita akan dapati bahwa di dalam tiap lembaran Alkitab itu ada Yesus tersirat di dalamnya. Saudara akan mendapatkan Yesus kalau kita melihat cukup mendalam. Murid-murid ini diubah untuk selama-lamanya.
Nah, saudara kasih Tuhan, yang keempat. Setelah Yesus mengajar mereka dengan terperinci akan firman kehidupan, dia berkata di dalam ayat yang ke-48, nah, kamu adalah saksi dari semua ini. Apa yang telah kamu lihat, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terap, kamu adalah saksi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat itu mungkin cuma 6 perkataan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 6 perkataan. Tetapi luar biasa panjang, luar biasa lebar dan dalam maknanya. Yesus sedang berkata, "Hei, dari aku lahir, aku hidup selama 30 tahun, dan 3 tahun setengah bersama dengan kamu, kemudian aku disalibkan, kemudian aku dibangkitkan. Aku sudah melakukan dan memenuhi semua ini dengan terperinci satu persatu sesuai dengan apa yang kamu dengar." Di dalam 5 buku pertama, kitab para nabi, di dalam Mazmur, sudah semua tersirat. Semua itu ada aku. Dan kamu sudah menyaksikan aku yang hidup ini. Jadi dia berkata, arti kata lain, aku sudah datang, aku sudah penuhi panggilanku, aku sudah penuhi tugasku, aku sudah selesaikan kerjaku, aku sudah bawa orang kepada pertobatan, perubahan. Semua bangsa sudah datang kepada Bapa di surga. Dan dia berkata, kamu adalah saksi semua ini. Karena sebentar aku akan kembali ke surga. Roh Kudus akan turun dan membimbing kamu. Kamu adalah saksi. Maksudku, teruskan pekerjaanku ini. Kedua orang di jalan Emmaus bergegas kembali untuk meneruskan pekerjaan yang Yesus telah berikan kepada kita manusia di muka bumi ini. Dan Yesus dapati, wah, boleh tahan 2 orang ini. Mereka tidak tidur, tetapi mereka bergegas. Dan Yesus berkata, kamu 2 boleh tahan. Sekarang bagaimana dengan murid-murid yang lain? Apakah mereka akan melangsungkan, meneruskan pelayanan ini? Jadi 2 orang ditambah dengan murid-murid yang ada di ruang atas itu, bersama dengan saudara pada hari ini, dipanggil oleh Tuhan sebagai saksi. Nah, apa arti saksi? Saksi tidak perlu di dalam mahkamah, tidak perlu pandai dan fasih bercakap, tidak perlu menjadi expert dan mahir di dalam berkata-kata. Yang penting sampaikan saja pengalaman. Apa yang ditahu, sampaikan saja. Jadi kamu dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kamu dan saya sebagai saksi-saksi Tuhan, yang sudah diberi keyakinan di dalam kehidupan ini, yang sudah digendongnya selama lama hidup kamu ini, di dalam perjalanan kekristenan kamu ini. Dia berkata, aku memberi kepada kamu kelegaan, aku menggendong kamu, aku memberi pengharapan, arti kehidupan sebenarnya kepada kamu. Jadi dia berkata, jadilah saksiku. Saya suka sekali Lukas 12:12. Yesus berkata, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi kamu tidak perlu siap-siap, sedia-sedia, kerja setengah mati. Enggak. Apabila sampai waktunya untuk bersaksi, untuk menyampaikan apa yang dia mau kita sampaikan, Yesus berkata, Roh Kudus yang mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Kapan? Bila
kali terakhir saudara bersaksi tentang kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup saudara? Ingat, Dia menyertai, Dia bersama dengan saudara. Nah, pada pagi ini, mari kita menundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, kami kembali ke hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau ada hidup karena Engkau sudah bangkit. Engkau sudah menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab-Mu. Dan kami dipanggil sebagai saksi-saksi-Mu. Biar kami tidak ketiduran di Emmaus kami. Ketiduran di tempat tidur kami. Ketiduran di dalam iman kami. Tetapi biar kami memakai nafas yang masih ada, tenaga yang masih ada, untuk menyebarluaskan kesaksian yang Engkau mau kami sampaikan. Pada pagi ini kami siap untuk bersaksi. Roh Kudus, penuhi kami dengan pekerjaan serta firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan kalau di minggu pertama ini kita boleh sama-sama mengadakan perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus 11, 23 hingga ayat yang ke-30. Rasul Petrus mengajak saudara dan saya untuk menguji diri kita. Nah, gereja punya ujian sendiri. Yaitu gereja memastikan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian sudah dibaptis. Kami mengundang saudara untuk turut sama di dalam perjamuan ini. Tidak kira saudara punya latar belakang gereja mana, yang penting saudara sudah memenuhi kedua kriteria itu, kami undang saudara turut sama. Tetapi Alkitab berkata, kedua kriteria gereja itu tidak cukup. Karena Alkitab berkata, kita harus menyelidiki diri kita. Jadi saya mau saudara mengambil beberapa detik untuk menguji diri saudara. Apakah saudara layak? Saya tidak mau. Alkitab berkata, tiap kali kamu makan dan minum roti ini, ia menjadi penghakiman serta penghukuman kepada kamu. Saya tidak mau. Tapi biar tiap kali kita makan roti ini dan minum daripada cawan minuman ini, dalam ayat 26 dikatakan, engkau menjadi saksi-saksi sampai di kedatanganku yang kedua kali. Kita sudah dengar firman Tuhan. Biar waktu kita menjamu roti dan cawan minuman, ia menguatkan, menegakkan kepercayaan kita, keyakinan kita untuk menjadi saksi-saksi yang hidup sampai di kedatangan yang kedua kali. Bapa di sorga, terima kasih untuk roti yang bakal kami jamu, yang melambangkan tubuh Yesus yang hancur diserahkan bagi kami. Biar kami menjamunya dengan rasa takut, rasa hormat, ibadah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mengucap syukur, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Yesus berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saya harap roti sudah ada di tangan saudara sama-sama. Mari kita sama-sama. Yesus berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tiap kali kamu memakannya, ingat akan pengorbananku. Sama-sama kita mau peringatinya. Bapa di sorga, kami akan menjamu daripada cawan minuman yang melambangkan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Biar kami sambut cawan ini dengan rasa hormat, rasa takut, ibadah, tetapi dengan penuh pengucapan syukur yang luar biasa untuk pengorbanan-Mu dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Begitu juga dengan cawan minuman. Saya harap saudara-saudara sudah bersedia bersama dengan saya. Yesus berkata, cawan ini melambangkan darahku yang tercurah bagi kamu. Dan di dalam darah itu termeterai suatu perjanjian akan pengampunan dosa bangsa manusia yang mengimani kematian Yesus di atas kayu salib. Tiap kali kita meminumnya, Yesus berkata, ingatlah pengorbananku. Sama-sama kita memperingatinya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Yesus untuk pengorbananmu. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Roh Kudus, terima kasih untuk bimbingan serta tuntunanmu sampai ke saat ibadah kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan, dan semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bersama-sama seperti biasa, tapi kita percaya kita disatukan dalam roh kita disatukan dengan iman kita bersama-sama. Dan saat ini kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh memberi persembahan dan perpuluhan secara online. Semuanya itu oleh karena kemurahan dan berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melihat apapun yang kita perlukan setiap pribadi kita. Dan sebelum itu kita menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita bersyukur kepada Tuhan dan mohon pimpinan dan berkat dan urapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami datang kepada Engkau lewat lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, setiap anak-anak-Mu pada hari ini memerlukan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar itu menjadi kekuatan untuk kami semua. Dan satu kerinduan kami Tuhan pada pagi ini, waktu kami berdoa, Tuhan berbicara di dalam hati kami. Biar Tuhan Kau lawat setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biar kuasa Tuhan menaungi mereka. Kuasa Tuhan yang memberi kekuatan dan kesehatan untuk mereka. Datanglah Tuhan, urapilah sidang jemaat-Mu pada hari ini. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Kalau mereka berbeban berat, kami berdoa, Tuhan memberi kelegaan kepada mereka. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau dan memohon kepada Engkau Tuhan, sepanjang kami tidak dapat bersama-sama di dalam gereja ini, tetapi kami tahu Tuhan ada di setiap keluarga jemaat-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan pada hari ini, kalau secara online kami boleh bersama-sama dipertemukan dalam roh kami. Dan kami mohon Tuhan memberkati semua pelayanan kami, apapun yang kami perbuat, biar itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir. Engkau sudah memberkati setiap sidang jemaat Tuhan. Apapun pemberian kami, apapun usaha kami dan pelayanan kami, dan Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Kami berterima kasih Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus Tuhan menaungi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.